Asman sebagai kuasa hukum keluarga Bajide ini terkait adanya dana uang Laura yang ke rumahnya Pak Umar dan keluarga ini gimana Bang? Karena kan kemarin Pak Umar kesini juga bilang akan keserahin ke Abang gitu Bang. Maksudnya? Ya soal katanya ada aliran dana uang Laura yang masuk ke rumahnya Loli, makanya NM ini kan mau melumpuhkan gitu. Ada uang masuk ya? Iya. Nah, kalau uang masuk, gini. Kalau ada uang endorse yang diterima Loli, itu atas permintaan Loli, dikelola oleh AI. Tapi kalau sampai ada bahasa dia minum air keran, kemudian mau makan minta dulu, itu nggak benar. Nah, penjelasan itu sangat utuh dan runut. Tadi Rahmat dengar kok tadi penjelasan. Ini jelasin aja, Mak. Iklan. Tadi si Fadel bercerita tentang uang yang masuk ke AI, kemudian penggunaan uang itu untuk apa, sampai mereka beli pergi ke mall, belanja sekian juta, terus beliin baju, Fadel nggak kira gitu. Silakan Mas. Ya tadi sempat juga diskusi dengan Fadel terkait dengan dana-dana itu, karena memang informasi yang kita dapat dan ini juga sudah disampaikan oleh MM dan beberapa koleganya yang menyatakan akan melaporkan keluarga dari Bapak Umar, termasuk Bang Martin, KAI dan juga Pak Umar sendiri terkait dengan penggunaan dana. Nah kemudian tadi kami sudah tanyakan kepada Fadel, selama Laura Mezani bersama dengan keluarga Fadel, ada berapa sih sebenarnya total uang yang pernah, ada berapa sih sebenarnya uang yang pernah diterima, kan begitu kan. Kalau Fadel tadi menyatakan bahwa penghasilan Loli itu berkisar di antara 50 sampai dengan 100 juta, tapi nilai pastinya tidak tahu, tapi nominalnya itu berkisar segitu. Tapi Fadel menjelaskan bahwa seluruh uang ini memang dititipkan oleh Laura Mezani kepada KAI, tapi penggunaannya seluruhnya untuk keperluan dari Laura Mezani sendiri. Tadi Fadel bercerita, keperluannya apa aja sih? Saya tanyakan gitu. Keperluannya pertama terkait dengan biaya hidup dia, biaya makan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biaya apartemen. Yang ketiga, biaya perawatan diri, biaya untuk membeli skincare. Tadi Fadel menyatakan bahwa LM ini yang termasuk skincare-nya sangat mahal. Bahkan dalam beberapa kesempatan keluarga dari Fadel, KAI juga pada khususnya sering menyatakan untuk jangan terlalu boros terhadap uang, kan begitu. Dan kemudian kerap juga LM berbelanja ke mall, dan di mall itu kalau belanja juga tidak sedikit, sampai dengan 8 juta, 10 juta begitu. Artinya memang kebutuhan-kebutuhan itu untuk LM sendiri. Tapi poin terpentingnya adalah kenapa uang ini sampai dititipkan kepada KAI itu memang atas permintaan LM sendiri. Begitu dia poinnya. Tadi Fadel yang menjelaskan. Nah, untuk berapa jangka waktu, berapa lama itu biaya hidup? Yang mana? Oh, itu kan dititipkan gitu kan? Ya. Untuk berapa lama saya pikir teman-teman semua tahu. Jadi Laura Mezani itu sampai ke Indonesia kan bulan Maret. Kemudian baru diambil oleh orang tuanya sekitar bulan September. Artinya ada sekitar rentang 7 bulan atau 8 bulan. Saya pikir biaya segitu kalau tinggal di apartemen ya wajar lah dan make sense lah sebenarnya, kan begitu. Karena apartemen aja informasi yang kita dapatkan di Lexington itu sekitar 6 juta satu bulannya. 6 juta kali 7 aja udah sekitar 42 juta, kan begitu kan. Artinya itu aja udah habis setengah. Kemudian beberapa kali juga pernah mereka beli emas. Emas itu kan di sekitaran 5 sampai dengan 10 juta. Skincare tadi kan gitu. Artinya ya itu ke situ sih sebenarnya uangnya. Tidak ada uang yang digunakan untuk renovasi. Jadi statement-statement yang menyatakan bahwa renovasi rumah dari keluarga Fadel Bajide itu berdasarkan atau dari uang Loli, kami pikir ini adalah statement yang sesat mensesatkan. Saya pikir teman-teman jangan terhasut, dan siapapun yang menyatakan itu harus bertanggung jawab, kan begitu. Ya mungkin kami akan pertimbangkan untuk laporan polisi lagi. Berapa kali Ya, sudah sih untuk- untuk gimana? pemilihan itu? Untuk pengeluaran itu sendiri ada bukti-buktinya semua. Pengeluaran yang mana? Pengeluaran kayak Loli. Pergi Sekarang untuk begini, dari- tadi Fadel sudah ngomong, kita kan bicara hati ke hati.
Del, berapa sih sebetulnya uang itu gitu kan. Nah, itu maksimal Om 50 sampai 100 juta. Saya orang yang tahu betul kalau seseorang perempuan melakukan treatment kecantikan itu 8 sampai 10 juta itu sudah biasa. Nah, kalau Loli melakukan treatment itu bisa 8 sampai 10 juta. Dan justru itu sering dinasihati oleh Ai, istrinya Martin. Kamu jangan terlalu boros. Itu satu. Yang kedua, mereka pernah belanja misalnya di PIM, Pondok Imamol, didamping oleh Fadel, ditemanin maksudnya. Dan itu dia belanja bisa 8 sampai 10 juta. Nah, Fadel ini nggak pernah mau. Satu waktu dia mau belikan baju buat Fadel. Fadel nggak mau, bertengkar di situ. Di depan kasir. Dia bisa, Om, bila bawa saya bisa tunjukin. Dan artinya kita nggak pernah mau menggunakan uang ini. Nah, ditambah lagi apartemen, belum lagi HP dan lain-lain. Jadi saya kira begini ya, kalau dilihat mensrean niat jahat itu nggak ada. Karena yang meminta itu Loli. Mungkin dia, kan sering kita dengar selama ini, bahkan dia ngomong ke saya, yang perhatiin sama Loli itu kan selama ini kan keluarga Fadel. Dia merasa terlindungi, terus dia percaya uangnya dikelola. Nah, emang apa yang salah di situ kalau itu kemauan dia? Nah, sedangkan ada tuduhan-tuduhan misalnya mengatakan rumahnya ini, buktikan aja. Kalau tidak terbukti nanti ya menambah masalah baru. Itu aja. Jadi yang pasti uang itu digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemauan. Tapi yang namanya minum air keran, mau makan minta dulu duitnya baru dikasih, itu nggak ada. Nggak ada. Bang Rahmat, itu berarti uangnya ada berapa ratus juta sebenarnya yang sudah masuk dan sudah keluar. Apa itu? Uang dari Loli, endorsan Loli. Kan sudah dibilang tadi, 50 sampai 100 juta. Cuma segitu doang. Iya, Berapa kali transfer? Berapa kali 50, kita mana tanya sampai detailnya. 50 sampai 100 juta. Ya, itu kan Uang itu tidak ada digunakan ke rumah orang tuanya Fadel. Bang, itu clear. Pemberiannya itu atau penitapannya itu berupa ke uang cash atau Ya, kita nggak tahu lah, namanya endorse kan bisa saja transfer. Berapa kali atau endorsan apa. Bang selama Ya kita Fadel, mana Bang? tahu lah, itu terlalu detail lah itu pertanyaan kalian. Ya, justru Mana kan kita tahu. Bang, tadi kan juga ketemu sama Fadel di atas Bang, ngobrol dan segala macam. Ini Ramadan tanpa keluarga gimana Bang? Apa? Ramadan tanpa keluarga sekarang berposisi di atas. Baik dia. Sempat ada keluhan nggak Bang? Enggak. Malah dia bilang saya lebih taat sholat, mungkin selama ini Fadel dia lupa karena sibuk dancer, mungkin agak marah. Sekarang saya tenang Om. Saya lihat dia agak mukanya lebih bersih dan dia agak gemukan. Saya kira dia udah nerima dalam pengertian bahwa dia sudah menjalani tahanan ini dan kemudian dia merasa bahwa Loli sudah begitu ke dia, sudah. Nah, tetapi kalau dibilang kecewa ya dia kecewa, pasti kecewa. Tapi apakah dia sakit hati sampai mendendam? Nggak ada. Nggak ada. Dan saya sebenarnya ini juga ya, appreciate juga dengan keluarga Pak Umar ini. Mereka sepertinya tidak berniat untuk mendendam, menghancurkan Loli, nggak gitu-gitu. Cuma ya laporan kalau memang menambah. Karena gini ya, tidak saja dilaporkan terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur, tapi juga aborsi. Ini yang nggak nyambung gitu loh. Yang nyambung aborsi kan perempuan. Tadi saya tanya Bu Kanit, mananya Bu Kanit? Ya kan diduga turut serta dan atau menyuruh atau mengetahui. Nah dia mengatakan tidak, ya kalau tidak ya laporan polisi supaya Loli juga mempertanggungjawabkan keterangannya. Dan ingat Ananda Luki, tolong kamu juga berkata jujur sebelum P21. Karena kalau ini kami laporkan, tindakan hukumnya juga jalan. Saya hanya menasihati aja. Begitu, cukup ya.